kuliner gitu kan. Nah, biar kita itu tidak mempunyai dana atau kekurangan dana. Kekurangan dana, misalnya gini, dana yang dibutuhkan adalah 100, kita punya 80, berarti kan kurang. Nah, kita mau ini, nah kita mau mencari kekurangan dari mana? Apakah dari investor ataukah kita mau mengambil loan dalam perusahaan yang lebih besar, ya? Kalau dalam perusahaan yang lebih besar, equity capital itu bisa dengan menerbitkan saham baru atau menerbitkan saham portfolio, saham yang disimpan. Terus kalau debt capital tuh bisa mengeluarkan obligasi gitu. Ini dalam perusahaan yang lebih besar ya. Kalau perusahaan yang mikro bisa kita loan ke bank. Kalau untuk yang debt capital, kalau yang untuk yang equity capital bisa kita share ke siapa, ke Mas Didik gitu kan. Tolong dong, ini saya punya share nih. Jadi kita ngajak tekan lagi nih satu gitu kan. Tapi Mas Didik harus bayar 20 biar modal kita ini cukup nih gitu kan. Jadi ya, baik itu apa UMKM mau apa namanya PT tertutup, PT tertutup kayak perusahaan efek bisa menggunakan dua-duanya. Cuman metodenya aja yang beda. Ya berarti ini bisnis bisa. Oh, berarti bisa dikatakan, bisa diklasifikasikan berarti ya. Soalnya nggak semua perusahaan mikro mampu seperti perusahaan yang menggunakan equity capital. Seperti yang saya bilang tadi, atau enggak itu sebenarnya keluar dari perusahaan ya, tapi pada intinya sifatnya perusahaan itu bisa menggunakan baik debt capital maupun equity capital, bisa aja. Misalnya kalau untuk perusahaan kecil gitu ya, seperti contoh tadi saya dan Mas Nana punya perusahaan kuliner butuh dana 100, kita cuma punya uang 80, berarti kan kurang 20. Nah, 20-nya ini bisa menggunakan debt capital. Karena gimana? Kita ke bank. Atau kita menggunakan equity capital. Caranya gimana? Bisa narik orang lain, misalnya Mas Didi, Mas gabung dengan saya, kan? Tapi harus ngasih uang 20 biar modal kita cukup jadi 100. Efeknya kalau ada share kita akan berkurang. Yang kita belinya dengan 50, akhirnya menjadi 40-20%. Iya. Itu kalau yang sama aja, semua bisa menggunakan metodenya. Mungkin gini, mungkin itu hanya opsional lah, pilihan kita untuk memperoleh atau capital itu kan cuma pilihan gitu. Tergantung dari kebutuhannya gimana nanti. Ya. Jadi misalkan kalau kita pilih debt-nya gimana, kalau tergantung kondisi ya, perusahaan kita lah. Misalkan kalau kita punya aset untuk dijaminkan ke lembaga, kita pasti bisa ambil debt kalau tadi ya. Jadi tapi kalau perusahaan kita belum punya cukup aset, misalkan untuk dijaminkan ke lembaga keuangan, mungkin jadi opsinya ke equity capital. Jadi masing-masing pemegang pemilik perusahaan, misalkan aku dan kamu lah, nah kita perusahaan kita ini butuh 50 juta nih, buatnya kita tambah modal lagi 25 ke perusahaan, gimana? Oh berarti intinya nggak ada klasifikasi ya, berarti kapital sama equity capital hanya cara untuk mendapatkan pendanaan. Iya, mendapatkan dana untuk operasional perusahaannya itu atau proyek-proyek perusahaan itu. Bisa dimengerti. Terima kasih Mas Didik, Mas Slamet. Sama-sama. Cium dulu dong. Nah.
Udah Bu Riris malu. Oke. Jadi ya yang dijelaskan teman-teman tadi benar ya. Jadi tinggal kamu misalnya punya perusahaan, misalnya kamu kekurangan dana, tinggal pilih begitu. Kamu mau meminjam misalnya dari bank atau mau mau menjual sahammu pakai equity capital tadi. Nah, kelemahannya kalau misalnya kamu pinjam di bank itu ya jaminannya pasti ada lebih besar. Tetapi kalau misalnya kelemahannya kamu jual equity kamu ya kamu kehilangan sebagian saham kamu berapa persen begitu. Jadi tergantung ya. Tergantung kamu mau yang mana memilih. Terus Iya itu Bu yang jadi ininya tuh, kepikirannya tuh. iya biasanya Tapi kalau nggak ngerti kok Bu. kalau debt capital itu biasanya kalau di bank itu ada syarat-syaratnya misalnya minimal kalau meminjam 100 juta misalnya aset kita juga kurang lebih harus 100 juta seperti itu aset yang kita hibah kita jaminkan ke bank itu. Iya Bu. Pertanyaan dari Selamat. Kelompok lain memperhalus. Saya sudah dapat ya di halaman 9.51. Sebelumnya Bu. Bu, ya halo. Iya halo. Halo Bu. Iya halo. Iya halo. Halo. Di sana. Passwordnya dengan siapa? Ya, 100.000 rupiah. Ya, Terima kasih. Suaranya putus-putus Diana. Lumayan 100.000. Saya nggak ada di ruangan Bu. Halo, suaranya Ini, Bu, putus-putus. maksud saya itu tidak. Oh, halo Bu. Halo. Iya halo. Iya halo. Jelas Bu. Jelas. Suara saya? Jelas. Jelas Bu, suara saya Bu. Jelas. Iya Bu, ini Bu, saya itu mengirimkan tujuan IMF itu ada 6 Bu di sini Bu. Ya, seperti ini saya menjelaskan ada 6 yang tujuannya untuk dicapai oleh IMF gitu Bu ya. Yang pertama untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga. Ya, yang kedua untuk memperluas perdagangan dan inflasi dunia. Ketiga untuk memajukan kurs valuta asing atau falas. Yang keempat, untuk mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembatasan terhadap pembayaran internasional. Seperti mungkin jangka menengah yang dibutuhkan, seperti peminjaman antar negara, Bu, pinjaman uangnya, Bu ya. Terus guna mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang sifatnya sementara, sampai dapat diatasi dengan jalan menyesuaikan tingginya kurs devisa. Yang terakhir untuk memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran, Bu. Seperti itu yang saya tulis itu, Bu. Oke. Itu Mbak, internasional Iya. kenapa dibangun untuk membantu memperhalus dana. Iya, saya begini Mas, saya tidak merasa menulis itu gitu loh, seperti itu Bu. Ya, jadi ini kan saya mengirimkan PPT saya, terus mungkin PPT-nya diperbarui, mungkin seperti itu Bu. Enggak, Ini ini saya yang lihat ya. yang di atas, yang slide di atasnya, yang pengertian IMF. Iya, bukannya yang di bawah tadi, yang ditanyakan oleh Mas Slamet tadi. Yang ini yang membantu memperhalus aliran dana antar negara. Ini yang saya So, Yang mana memperhalus Bu?
Ya, yang ada kan Yang- kamu bikin Kayaknya pengertian-pengertian. salah ketik deh, Bu. Saya Enggak, emang enggak benar. ketik, Bu. Enggak, kamu enggak salah ketik. Modul. Kamu enggak salah Emang ketik. benar. Memang benar. Modul emang memperhalus. Cuman yang disayangkan itu keterangan di bawahnya itu nggak dimasukin. Jadi kesannya itu tabu gitu. Jadi memperhalus. Harusnya kan membutuhkan kerelaan anggota untuk meminjamkan dananya secara bebas kepada negara lain, itu juga disertakan sebagai keterangannya. Jadi kalau memperhalus aliran dana antar negara doang itu kan bingung. Iya. Jadi itu kalimatnya masih terpotong begitu. Iya Bu, kepotong. Itu jelas. Mungkin ini Mas Slamet ya, kita diskusi aja lah. Saya nggak menjawab ya Mas Slamet ya. Monggo. Nah, mungkin kalau bahasa memperhalus aliran dana antar negara ini kan setiap negara kursnya berbeda-beda. Nah, jadi mungkin biasanya kalau pinjaman IMF itu pakai dolar ya. Jadi Iya, setiap iya. negara pastinya ke IMF dan setiap negara anggota ini bisa meminjam gitu. Iya, jadi IMF itu merupakan wadah wadahnya siapa yang punya uang untuk dipinjamkan dan siapa yang mau meminjam. Iya. jadi memperhalus di sini jika saya mendefinisikannya, karena kadang kan penulisnya bisa jadi dia itu mengutip dari bahasa asing kan, bahasa Inggris. Jadi jika saya terjemahkan memperhalus ini ke dalam bahasa Inggris, itu bisa filter, bisa screen, bisa refine. Jadi dia di sini ada banyak ya filter. Jadi di sini mungkin memperhalus di sini kita bisa buat filter. Filter itu menyaring. Jadi misalnya ada negara-negara mau meminjam uang atau misalnya membutuhkan dana, jadi bisa disaring di IMF ini, di wadahnya ini. Jadi bisa juga di refine. Jadi bisa kalau misalnya mau minjam dana, refine ini seperti memperhalus tadi, kita lihat dulu dia benar-benar butuh apa enggak, kita lihat lagi dia seberapa butuh, kondisi keuangannya bagaimana begitu. Terus juga improve juga bisa juga jadi improve untuk keuangan kita. Pokoknya banyak di sini, di bahasa Inggrisnya jadi banyak sekali ya artinya. Jadi mungkin diambillah jadi kata memperhalus begitu. Jadi banyak, kalau bahasa Inggrisnya bisa filter, bisa screen, bisa refine, bisa improve, bisa purify, bisa cleanse. Banyak sekali artinya kalau saya artikan ke bahasa Inggris. Atau mungkin bisa ditambahin Boleh. memperhalus dalam istilah itu maksudnya untuk kayaknya untuk meningkatkan investasi negara. Iya, itu improve Maksud tadi. itu. Bisa Bukan. improve. Ya, jadi banyak ya, bisa improve juga meningkatkan investasi, bisa improve keuangan Iya, antar iya. negara. Dalam istilah Jadi bisa memperhalus banyak. itu seperti itu. Kenapa dia menggunakan kata memperhalus? Jadi memperhalus jika kita definisikan ke bahasa Inggrisnya, itu bisa banyak sekali arti bahasa Inggrisnya. Bisa improve tadi yang saya bilang. Mungkin seperti itu. Karena kadang memang ada penulis yang memang mengambil dari istilah-istilah bahasa Inggris terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kita juga istilah tersebut kadang ini apa ya begitu, memperhalus. Jadi kadang kita berpikir oh halus yang kita biasanya tahu begitu. Kadang kalau misalnya ada yang seperti itu, saya biasanya itu saya terjemahkan lagi ke bahasa Inggris begitu. Jadi saya lihat lagi tem-tem yang sama seperti apa. Jadi akan saya masukkan lagi ke konteksnya. Oh seperti ini. Biasanya seperti itu. Oke. Paling tepat ya, melihat bukunya langsung Bu ya, karena itu kan ada ininya ya, Ebon and Griffin ya 2019. Iya kan. Penulisnya mungkin petik dari buku ini, kemudian dia menerjemahkan ke dari bahasa Inggrisnya menjadi memperhalus kali ya. Paling tepat memang melihat buku aslinya. Seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Istilah-istilah yang kurang mengerti atau apa?
dan tidak ada. Bu, berhubungan dengan tulisannya, saya tadi ingat pas siapa tadi? Pak Rizka kali ya, yang di tentang tujuan akuntansi. Yang kan apakah diinformasikan sama dikonfirmasikan itu tuh sama artinya apa enggak? Soalnya di buku itu diinformasikan. Iya, yang tadi Bu. Yang ini Tadi sebelumnya Bu. Nah, yang Tujuan tadi, akuntansi, yang tadi Bu pencet. tujuan akuntansi, tujuan akuntansi ya. Apakah diinformasikan sama dikonfirmasikan itu sama itu? Soalnya di PPT itu dikonfirmasikan. ayo Rizka. Pesan yang dapat dikonfirmasikan, sedangkan di buku diinformasikan. Apa salah ketik doang? Nah, soalnya ini kan yang di PPT nya PII, kan Oh, salah ketik berarti. Beda ya, diinformasikan sama dikonfirmasikan. Iya kan? Ini Itu jadi beda beda. makna ya Bu? Tapi dikirim papi, nak. Jadi salah ketik. Salah ketik maaf ya. teman-teman Ya, salah tidak ketik. apa-apa. Papi yang fokus ya. Oke, ada lagi? Nggak ada yang mau bertanya? Kalian yakin? Banyak keuangan tuh Bu. Sampai bingung mau yang ditanya yang Mau mana. nanya yang mana? Belum lagi bank, rasio. Nah, kamu yang tanya juga saya yang bingung jawabnya. Ibu aja. Kalian bingung mau bertanya apa? Atau saya yang bertanya? Yo. Yo, nanti buat diskusi aja Bu, gak apa. Oke, menurut kalian uang yang sudah beredar lama diapakan oleh pemerintah? Diapain? Dimuseumkan. Oke, itu jawaban siapa? Dimuseumkan. Kamu Rizka dimuseumkan. Ada lagi? Bukannya 50 poin. Dimuseumkan. Ada lagi? ditarik kembali Bu, ditarik kembali. Iya, ditarik kembali. Terus diapa? Didaur ulang Bu. Didaur ulang. Udah kayak ini ya. Kalau menurut Didaur saya, ulang. kalau sepengetahuan saya sih, uang yang beredar di masyarakat kan dibatasi jumlahnya sekian triliun atau gimana kan. Jadi untuk setiap Bank Indonesia mencetak uang baru dan uang lama itu pasti ada yang ditarik. Jadi untuk menjaga jumlah masyarakat Jumlah uang itu yang agar beredar. kalau nanti Bank Indonesia terus mengeluarkan tanpa menarik, itu nanti Inflasi. ya terjadi inflasi. Jadi untuk uang Iya, Mas uang yang Didik. Iya Mas Didik, nah uang yang udah ditarik kembalinya itu dikemanain sama pemerintah? Ya kan tadi di museum kan? ya, mungkin ada yang dibutuhkan, tapi itu sudah berlaku lagi. Jadi mahar, dijadiin mahar. Jadi mahar. Ayo, bukan aku. Ayo, diapain? Ada yang tahu nggak? Kemungkinan besar dimusnahkan. Dimusnahkan. Atau disimpan. Bu, Ya, tadi Kustoro yang bilang dimusnahkan ya. Ya. Oke. Bu, Ya. pertanyaan balik lah. Itu uang kan yang sudah lama tidak diedarkan atau sudah tidak digunakan. Kenapa malah jadi nilainya itu lebih tinggi? Ya karena udah ada langkah
uang kan. Itu Soalnya sebenarnya kan nggak semua uang lama itu ada sebenarnya masyarakat yang masih iya masyarakat yang beli kan, bukan pemerintah yang beli. Itu karena masyarakatnya mau ini aja, mau disimpannya gitu. Mm-mm. Barang langka kan, mau disimpannya aja, koleksi. Biasanya kolektor yang seperti itu, dia mau misalnya uang 1 rupiah, dia karena kolektor dia mau beli mahal begitu. Karena kadang juga kalau ditukar ke Bank Indonesia kan kadang cuman kayak nggak bernilai lagi kan ditukar ke Bank Indonesia. Jadi kadang kolektor-kolektor yang beli. Oke, balik lagi ke pertanyaannya. Uangnya diapain? Ada yang tahu? Didaur ulang. Siapa yang jawab didaur ulang ini? karena uang itu pakai material yang kualitasnya bisa mungkin nggak bisa ditiru. Jika kau pikir mantan sih daur ulang. Enggak didaur ulang ya. Mantan didaur ulang. Mantan juga jangan didaur ulang ya. Mantan yang didaur ulang. Oke. Tadi siapa yang jawab dimusnahkan? Kustoro ya? Ayah Bu. Yang Ya, Kustoro. Benar sekali jawabannya, dimusnahkan. oke. Jadi tuh memang Uang yang udah Jadi saya pernah ikut sosialisasi di Bank Indonesia mengenai uang. Jadi uang itu seperti yang dijelaskan Nana, untuk menghindari inflasi. Jadi salah satu caranya itu pemerintah menarik uang yang beredar di masyarakat agar tidak terlalu banyak ya uang yang beredar di masyarakat. Jadi itu memang berapa periode sekali itu memang pemerintah nanti pihak Bank Indonesia itu memusnahkan uang tersebut. Jadi memang itu sangat rahasia. Itu cuma pegawai Bank Indonesia aja, itu pun tidak semua ya, yang memang ada tugasnya sendiri yang memang melakukan hal tersebut seperti itu. Itu kenapa memang kadang katanya pegawai Bank Indonesia itu gajinya lumayan ya gajinya, karena memang mereka kalau misalnya mau memusnahkan uang kan, kalau gajinya tidak sesuai gitu ya, mereka akan ambil itu uangnya seperti itu. Jadi memang ketat sekali di sana dan memang harus dihancurkan uang tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu. Jadi memang uangnya memang dihancurkan. Iya. Kenapa? Saya keingetan kasus yang di Cina itu tuh. Cina kan pernah mempunyai 2 mata uang. Satu mata uang yang khusus untuk negara itu sendiri, untuk membangun disebutnya itu apa gitu lupa. Dan mata uang sebagai mata uang internasionalnya gitu. Itu gimana ya Bu? Nah itu dia. Kapan tuh Mas? Kita pernah punya 2 mata uang Mas. Saya pernah mendengarkan seminar gitu, bukan seminar sih, ucapan. Jadi Ya, seminar nah, gini itu lah. mempunyai nilai gimana Mas? Yang dimaksud Nana tadi, Mas Lama tadi ya. Menurut beberapa referensi sih, nah itu punya 2 mata uang. Iya. Jadi mata uang yuan itu underlying-nya nyetaknya pakai emas kan, aturan dunia kan gitu. Tapi satu lagi renminbi itu underlying-nya adalah proyek. Iya. Jadi itu yang digunakan Cina untuk mencetak sebanyak mungkin uang untuk membiayai proyeknya tanpa harus mengandalkan cadangan emas yang ada di Cina. Oh, ya itu tuh Bu yang ditanya itu benar. Ya. Penjelasannya itu gimana Bu? Karena sepintas referensi gitu, apa dengan referensi gitu ya, sampai hubungan dengan uang saya tanyakan apa sih bisa melakukan
membuat proyek dan lain-lain menggunakan uang underline-nya dari yuan itu. Ya. Oke, mungkin saya memang saya tidak familiar dengan uang yang si Cina gunakan karena memang saya tidak pernah menyelidiki menggunakan Cina. Jadi menjelaskan topiknya secara jauh, takut salah-salah ngomong gitu. Mungkin ada teman-teman yang pernah, karena memang kalau masalah uang ini memang kalau biasanya itu di seminar-seminar atau di sosialisasi topik uang ini lebih spesifik atau lebih detail karena memang uang itu agak sensitif ya untuk dibicarakan. Makanya tadi yang pemusnahan uang pun ketika kami diajari kemarin itu memang itu sosialisasi Bank Indonesia memang untuk mahasiswa. Memang kami yang diajari khusus enggak semua itu dilakukan karena memang kalau pun tidak dibicarakan secara umum, belum ya, mungkin saat ini belum terlalu ya, apalagi bank-bank sentral itu kan biasanya ada yang hal-hal yang memang sensitif untuk dibicarakan. Mungkin ada yang pernah mengikuti seminarnya lebih jauh. Bu, Ibu. Iya, saya. Bu, Iya. Aku mau tanyakan setiap negara itu dia itu ada batasannya ya, maksudnya per dekade itu maksudnya mencetak uang berapa banyak gitu kan. Itu yang nentuin itu dari negara masing-masing atau seluruh dunia gitu Bu maksudnya. Ada dari ketentuan dari negaranya sendiri gitu Bu. Ada bank sentralnya kan, biasanya setiap negara itu. Iya, ada bank sentral. Jadi kalau di Indonesia itu Bank Indonesia yang menjadi bank sentral, kalau di Taiwan Bank of Taiwan yang menjadi bank sentral. Seperti itu biasanya diserahkan langsung ke gubernur Indonesianya, ke gubernur Bank Indonesianya begitu, ke gubernur bank sentralnya seperti apa begitu. Nanti mereka berenggu, mereka juga akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan. Jadi mereka yang menentukan berapa uang yang dicetak, berapa uang yang ditarik dalam berapa periode seperti itu. Ada kebijakan-kebijakannya. Tapi memang berdiskusi dari negara. Iya. Sendiri ya, Bu, ya? Iya, dari negaranya sendiri karena yang tahu masalah dapur negaranya sendiri hanya negaranya sendiri kan. Dapur kita hanya kita yang tahu gitu, yang lain kan nggak tahu gitu. Iya, Bu, kenapa Indonesia nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya biar nggak ngutang ke negara lain ya, Bu? Oh, nggak bisa begitu. Itu kan tadi udah dibahas kan. Aduh. Iya. Kan gini, Mbak, siapa tadi ya? Boleh saya nampilin Bu? Iya, boleh silakan. Liani ya? Kalau misalkan, kenapa kita nggak nyetak uang sebanyak mungkin supaya kita kaya kan gitu ya? Supaya negara kita kaya gitu. Itu aturan dunia kan setiap mencetak uang itu ada underlyingnya emas, ada jaminan emas yang harus dijaminkan. Oh, berarti kan ada ketentuan dari maksudnya dari seluruh dunia gitu. Ya. Bukan. Oh, iya berarti kan bukan misalnya kita nyetak Bank Indonesia lah, Bank Indonesia nyetak uang sekian triliun, semua disebar ke masyarakat tanpa menarik uang. Jadi nilai uang dulu yang barang harganya 1.000 bisa jadi 10.000 karena uang yang beredar terlalu banyak. Dan kasus kayak di Zimbabwe lah kayak harga telur aja berapa miliar gitu. Jadi nilai mata uang sendiri akan mengecil melemah beredar. Jadi nggak kaya malah nolnya banyak tapi nilainya nggak ada gitu. Iya, gitu. Jadi untuk mempertahankan nilai uang itu sendiri. Ya, itu nyambung ke pertanyaan saya Mas Didi, kenapa Cina bisa buat renminbi gitu? Iya, kan kita gitu ya, kenapa Indonesia nggak bisa? Ya sebenarnya banyak kayak Nana lihat dari teori MMT ya, modern monetary theory itu kan opsi lain untuk
uang digital, cryptocurrency-nya Indonesia punya sendiri yang khusus berlaku di intern Indonesia kan. Iya. Ya mungkin opsi-opsi aja lah mungkin. Jadi yang paham teori moneter itu kan ya orang-orang yang di atas lah yang melaksanakan. Saya tambahin ya pertanyaan kalau mengapa cara uang gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun Cina tuh menggunakan dua mata uang, fungsinya tuh beda ya. Kalau yang yuan itu kan untuk yang nasional ya, untuk intern mereka. Kemudian yang renminbi itu sebenarnya kan untuk internasional. Sebenarnya tujuan Cina itu kan untuk menyaingi dolar ya. Jadi kan Cina tuh punya proyek bahwa nanti itu perdagangan internasional sudah tidak menggunakan dolar lagi, tapi menggunakan renminbi gitu kan. Nah, Cina untuk menyaingi dolar walaupun sampai sekarang masih belum terkejar ya, masih jauh lah. Tapi paling enggak Cina emang mengeluarkan mata uang renminbi itu untuk perdagangan mereka internasional. Namun demikian, meskipun Cina itu mempunyai dua mata uang, acuannya tetap sama. Acuannya jauh-jauh dari inflasi. Cina juga sangat banyak, tapi Cina tetap menjaga inflasi mata uang itu. Jangan sampai Cina mencetak uang sebanyak mungkin, tapi akhirnya kegiatan makan tuan kan menjadi inflasi gitu, karena terlalu banyaknya uang yang beredar gitu. Jadi kebijakan Cina sendiri sih gitu kan untuk untuk menyaingi dolar gitu. Nah, kalau kita kenapa Indonesia tidak meniru Cina? Mungkin ini ya, transaksi perdagangan kita masih belum sehebat Cina ya, karena kan beberapa tahun kan kita juga mengalami tidak mengalami surplus ya dalam perdagangan internasional, sedangkan Cina sudah merajai bukan hanya Asia tapi dunia gitu kan. Jadi emang Cina punya daya tawar gitu. Cina, Amerika, Rusia, Jepang itu kan punya daya tawar gitu untuk melakukan transaksi internasional. Sedangkan Indonesia sampai sekarang kan belum sekuat mereka. Mungkin kalau di Asia Tenggara oke lah, Indonesia masih sangat diperhitungkan karena bagaimana juga rupiah juga diperdagangkan di beberapa negara Asia. Mungkin teman-teman yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Korea, rupiah juga diperdagangkan ya. Kalau di Saudi ya diperdagangkan, tapi kan tidak semua negara menerima rupiah. Sedangkan kalau Cina itu sudah sangat kuat sekali. Nyaris di hampir negara kita membawa renminbi pun bisa ditukar dan bisa dijadikan alat transaksi jual beli gitu. Jadi ya itu asalnya kenapa Indonesia tidak bisa, kan tadi saya belum bisa meniru Cina karena daya tawar kita masih sangat rendah. Mungkin sedikit cerita ya, saya kan kebetulan saya kerja di Saudi ya, di Indomie lah. Saya mau bukaan ke teman-teman, saya kan kerja di Indomie gitu kan, dan saya emang kadang tugaskan ke beberapa negara gitu kan. Nah, ada beberapa negara yang mata uangnya emang nggak berlaku sama sekali di luar negara itu. Contoh Algeria, Aljazair, Tunisia, Maroko itu kalau uangnya dibawa keluar negara itu nggak laku gitu. Itu lebih rendah dari Indonesia, dan selain itu mereka juga menjaga mata uang mereka. Jadi kalau kita tuh ini ya, kita keluar dari Aljazair gitu. Nah, di airport tuh kita dicek gitu kan, kamu bawa uang dinar nggak gitu. Dinar ya, nama uangnya dinar.
Nah, kita tidak boleh bawa uang dinar keluar dari negara itu. Jadi mereka tuh karena satu tahapnya untuk menjaga inflasi, mereka mengontrol mata uang mereka karena apa namanya, perdagangan mereka masih sangat kecil ya. Jadi mereka sangat ketat sekali dalam melakukan mengeluarkan uang dari negara sampai segitunya gitu loh. Dan Indonesia walaupun negara yang belum sehebat Cina, tapi paling tidak seluas Aljazair, Tunisia, Maroko, masih di atas mereka lah gitu kan. Kita bisa berbangga diri lah bahwa rupiah masih bisa diperdagangkan di Malaysia, masih bisa diperdagangkan di Saudi dan segala macam. Ya. Jadi itu emang kembali lagi ke pertanyaannya Mas Nana tadi, kenapa kok dua? Itu emang kebijakan dari masing-masing negara. Sekarang sih baru Cina ya yang punya dua mata uang seperti itu ya. Gitu. Terima kasih Mas. Ya, mungkin saya tanya Mas Slamet ya, kalau Cina itu sebenarnya kan, kalau semua negara kan peraturannya sama, setiap cetak mata uang kan underlying-nya emas, itu harus ada emas yang dijaminkan ke bank sentralnya untuk mencetak uang. Terus kalau untuk membicarakan masalah daya saing ya, kayak Jepang itu kan otomatis ekonominya baik dan nilai marketnya pound sterling, bukan dolar, ya kan. Pound sterling paling tinggi kursnya. Kenapa pound sterling yang membeli pound sterling di wilayah Britania itu bangsa Cina gitu. Sedangkan Cina itu punya program mendunia yang namanya OBOR, One Belt One Road. Jadi untuk menghidupkan kembali jalan sutra mereka yang berjaya di masa lalu gitu. Dan proyek Cina itu bisa membiayai proyek-proyek di negara lain gitu. Kayak kemarin yang baru-baru itu kan Timor Leste dapat suntikan dana dari Cina untuk membangun kilang minyak. Kalau dalam logika kan, uang dari mana Cina ini gitu untuk membiayai proyek-proyek di negara lain itu. Dan saya kemarin juga ada masalah kasus di Bali contohnya. Di Bali itu wisatawan Cina itu pembayarannya lewat WeChat, bukan lewat rupiah loh Pak. Kemarin kan sempat rame. Jadi wisatawan Cina yang datang ke Bali makan di restoran, mereka bayar pakai WeChat, pakai renminbinya mereka. Jadi uang itu mereka nggak keluar uang di Bali, tapi langsung lewat WeChat kembali ke Cina lagi uangnya. Jadi di Bali itu nggak beredar uang Cina gitu. Ya. Mas, Ya. ya maaf, emang itu orang Cina itu kebanyakan semua pembayaran apapun dia itu pakainya pakai HP, semua apapun maksudnya kayak belanja apapun dia pakai aplikasi WeChat. Di itu WeChat itu dia bisa bayar transfer uang, terus apa sih kirim ongpau dia bisa. Tapi iya walaupun di Taiwan juga tetap aja mata uangnya itu yuan. Ya. Cina US dollar. Ya, kayak itu mata uang internasional. Iya. Ya itu mungkin gini. Oke, tadi menyambung yang Mas Didi ya. Kenapa Cina itu gini kuat itu underlying-nya emas. Kalau red coba mungkin saya salah ya, bisa buka di artikel ya. Yang mereka yang diandalkan Cina itu emang daya tawarnya mereka. Artinya gini, kembali lagi ya, karena saya sering ke negara-negara yang Afrika Utara ya, saya sering ditugaskan ke sana. Aljazair, India, Tunis dan segala macamnya. Dan itu proyek, jadi di negara itu udah kayak negara Cina. Jadi bendera-bendera di pinggir jalan itu Cina semua. Jadi proyek mereka itu semuanya dari Cina karena mereka G2G ya. Saya bisa ngebayangin kalau misalnya Aljazair Indonesia itu seperti Aljazair gitu, itu mungkin udah ilmu di mana-mana ya, karena itu benar-benar Cina banget, bendera Cina tuh udah biasa di negara itu gitu.
proyek-proyek jalan tol, proyek pelabuhan, proyek airport itu kan airport kan mau digedein ya, itu semuanya Cina. Kenapa Cina? Karena mereka saya ngobrol gitu sama apa namanya kontraktornya. Kenapa Cina ya? Karena Cina itu memberikan harga yang sangat murah sekali. Misalnya gini, ini contoh aja, proyek jalan tol misalnya. Yang lain itu kayak Jepang, Korea itu menawarkan misalnya 1 triliun gitu. Nah Cina tuh bisa separuhnya 0,5 triliun gitu. Nah itu hebatnya Cina. Kita harus mengakui ya, bagaimanapun juga negara ini negara yang hebat ya. Karena bisa memberikan harga yang sangat murah sekali. Contoh lagi saya pernah ini kalau ini pengalaman pribadi ya. Saya kan pernah punya ini ya, pernah bisnis apa ya, sembako lah ya. Saya itu kalau ngambil bawang Bombay dari India itu harganya itu misalnya 100. Saya ngambil barang dari Cina itu harganya bisa 30. Saya sendiri bingung. Oh, bisa Cina itu ngasih harga segini. HPP loh itu loh 30 dengan of course dengan kualitas yang ya pasti akan lebih bagus dari ini, tapi nggak beda jauh. Kita sebagai pembeli pasti akan milih yang harga 30 loh. Apalagi kita sebagai pebisnis, kita pasti akan milih yang harga 30 dengan kualitas yang nggak beda jauh. Nah itu yang dilakukan walaupun renminbi itu bukan aslinya emas, tapi karena daya tawarnya Cina sangat bagus sekali, dunia pun merespon dan ini kenapa negara lain terima renminbi, karena negara itu percaya sama Cina bahwa Cina akan bisa menanggung nilai intrinsik yang ada di uang ini walaupun tidak dijamin oleh emas. Itu satu. Yang kedua mengenai yang weekend di Bali tadi ya, jadi wisatawan Cina di Bali cuma gesek pakai weekend. Kan sempat viral ya beberapa waktu lalu. Menurut saya sih itu sama dengan kita misalnya kita punya kredit card BCA, terus kita menggunakan di Hong Kong gitu, kan bisa jadi uang yang ada di BCA kan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan acuannya itu dolar, acuannya dolar. Gimana mas? Nggak, misalkan gini, tadi Mas Slametnya kan bilang pakai debit card. Halo. Oke. Halo. Diskusi tadi ya. Yaudah, kita diskusi aja ntar. Oke, siap. Ya. Silakan ke Iya, ya. Oke, tadi yang dijelaskan Slamet tadi bagus sekali ya. Makanya saya lupa ya, saya menjelaskan ini juga. Satu tahun itu Donald Trump mengambil kebijakan pajak. Jadi barang yang masuk dari Cina ke Amerika itu pajaknya dibesarin oleh Donald Trump. Yang kemarin perang dagang antara Cina dan Amerika, karena produknya dari Cina itu terlalu murah dan Amerika jadinya hampir 80 sampai 90% misalnya satu rumah itu jadi mereka semua barang-barangnya itu dari Cina. Jadi Donald Trump itu kemarin sempat mengambil kebijakan pajaknya yang dinaikin oleh Donald Trump karena barangnya yang terlalu murah. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan lain, kalian bisa lanjutkan lagi diskusinya di grup atau di mana. Mau bertanya? Iya, silakan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Slamet, dan bisa cari referensi lagi
mungkin dari internet. Jika ingin mengetahui lebih lagi mengenai topik tersebut. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada. Yakin? Nah kali Bu. Untuk Bu, Kenapa? Apa Mas? kita foto bersama. Oh, boleh. Oh iya. Saya udah pakai baju loh Bu. Oh, Maksudnya? tadi nggak pakai baju ya? Apa? Udah Tadi pakai. nggak pakai baju. Hujan. Hujan ya di sana. Iya. Oke. Putus-putus soalnya. Sepertinya ada yang belum 1 2 3 4 1 2 3 4 Tugas. Ya, sepertinya ada yang Saya belum. belum Bu. Ya, ada yang belum mengumpulkan tugas. Silakan dikumpulkan tugasnya. Oke, saya tunggu. Dan untuk teman-teman yang mungkin jarang aktif atau jarang menghidupkan mic-nya karena bekerja atau satu hal dan lainnya, bisa menambah nilai keaktifan dari menjawab diskusi yang ada di LMS. Itu gunanya diskusi 4 dan 5 itu tidak saya buat jawaban saya karena itu kan pendapat pribadi masing-masing, tetapi saya nilai sendiri di catatan saya begitu. Jadi buat teman-teman yang mau menambah nilai, apalagi yang jarang sekali aktif, bisa menjawab soal diskusi yang ada di LMS. Tidak banyak kan, ada 4 itu kalau tidak salah. Diskusi 1, 2, 4, dan 5. Iya. Oh yang kemarin Iya, yang kemarin. Itu yang tugas kita kan. yang 8 belum ada kan? Iya, nggak ada. Iya, yang 8 nggak ada. Oke. Ini yang tugas 3 yang presentasi maksudnya gimana? Oh, yang tugas 3. Kan tugas 3 itu kan dia ada 10 soal dari modul. Jadi setiap soal itu nilainya 5%. 5 dikali 10, 50%. Jadi presentasi yang setiap minggu bergantian itu nilainya 50%. Tapi saya nilai secara individu begitu. Jadi jelas. Ya. Oke. Mungkin seperti itu. Ya, yang tadi mau foto. Ayo dong sama Ibu. Jadi Saya kalau foto tidak lupa ya. Nah, saya foto buat begini. iya sama Bu Riri. Tapi kamera saya tidak bagus. Balik-balik depannya tuh Bu. Iya. Ntar pun saya siapkan kamera tadi. Kameranya bagus, pakai HP aja. Saya pakai laptop. Mas Slamet mana ya Mas Slamet? Di matematika nggak ada. Mas Slamet. Iya, Mas Slamet, Mas Slamet, on Tunjukkan. kamera dong, Mas Slamet. Tunjukkan Mana suaramu. fotonya? Mas Slamet. Bu Riris mana ya? Iya, bentar. Mas, nyalain kamera, Mas. Tunjukkan pesonamu. Tunjukkan pesonamu. Wih, Roma, kita dong bonekanya banyak banget. Berapa? Open chat. Mana si Romo? Roma sering mancing boneka ya? Apa mancing emosi? Aku suka mancing Roma. Yang lain mana? Papel. Tuh kan ganteng. Mas Slamet tuh kan. Mana? Pakai HP. Nah, malah ini kumisnya yang bikin nggak bikin dakwah paraga. Mas Nana sugar daddy. Mas Nana menyiapkan
kayak gitu. Cimat ini. Mas Slamet itu di Taiwan apa di Hong Kong, Mas? Di Korea, selamat di Korea. Dari sama Saudi Arabia. Mas, belakangnya bisaan. Pepes itu belakangannya. Ya, backgroundnya. Mas, backgroundnya dari mana itu, Mas? Aku bisa diajarin. Ya. Suruh ngeliatin muka mereka apa gimana? Liatin muka gue nyebelin. Mana ibunya? Kalau kamera saya udah aktif belum? belum berdiri. Belum. Kamera saya belum ya?